Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pengertian masbuk tentu orang yang terlambat dalam mengikuti sholat berjamaah. Mungkin karena ada udzur, sudah betul-betul pergi ke masjid jauh sebelum azan. Namun di tengah jalan ada mungkin banyak gembos, mungkin harus membantu seseorang. Tidak ada kok unsur kesengajaan untuk tidak mengikuti sholat jamaah. Maka orang seperti ini dinamakan masbuk dalam sholat. Pertanyaannya itu, kapan seorang yang masbuk itu mendapatkan hitungan rakaat bersama imam? Akar masalahnya karena ditemukan adanya dua hadis. Yang satu, terkesan siapapun tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Tentu dimaknai masbuk ini tidak dapat hitungan rakaat selagi dia tidak nututi bacaan Al-Fatihah bersama imam. Hal yang kedua, ditemukan adanya hadis yang seakan-akan bisa difahami masbuk itu walaupun tidak mendapatkan surat Al-Fatihah, asal mendapatkan rukuk bersama imam, itu sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Sejak dulu kita ingatkan, tidak mungkin orang alim itu mengeluarkan fatwa tanpa ada dasar hukumnya. Kalau ada orang alim fatwa tanpa ada dasar hukum, itu termasuk ahli fatwa yang diancam masuk ke dalam neraka. Memberi fatwa tanpa ilmu, itu yang disinyalir paling banyak nanti masuk ke dalam neraka. Maka berat menjadi orang ahli fatwa. Nah, yang masuk neraka yang kedua, ahli fatwa itu tahu kebenaran tapi tidak menentukan dengan kebenaran itu. Mungkin karena faktor X, khawatir kalau mengikuti tuntunan itu entah dikucilkan masyarakat, entah dituduh ini dan ini, sehingga tidak memberi fatwa sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, ini yang dijamin surga. Tahu kebenaran, kemudian memfatwakan kebenaran itu, kulil haqqa walau kana murran. Nah, ini mungkin terlalu sedikit. Itu ceritanya, sehingga ahli fatwa itu ada 3. Yang paling banyak bukan masuk surga tetapi masuk neraka. Itu sebabnya tolong saya jangan diperkosa untuk mengeluarkan fatwa. Saya selalu memberi wacana
pendapat ini dalilnya ini, pendapat ini dalilnya ini. Yuk kita timbang-timbang setiap pendengar supaya ijtihad dengan kemampuan masing-masing, tanpa fanatisme, tanpa a priori. Insya Allah gampang kok mendapatkan ilham dari Allah, kretek mana yang lebih dekat, mana yang lebih mantap. Bismillah, dijalani. Andaikan masih keliru, ya Allah, ini kemampuan ijtihad kita, tetap diganjar satu sesuai dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar, malah kita dijanjikan mendapatkan 2. Itulah enaknya. Sebab kalau saya yang melakukan fatwa, andaikan fatwa saya keliru, saya yang harus menanggung dosa panjenengan. Tidak mau saya menanggung dosa sendiri aja kewalahan, apalagi menanggung dosa orang lain. Terus sekali lagi mohon jangan diperkosa saya, Ustaz yang benar mana? Pasti saya jawab wallahu a'lam. Apalagi wilayah yang kira-kira bisa benar bisa salah. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan orang masbuk pokoknya nggak dapat Al-Fatihah itu nggak dapat hitungan rakaat, itu berdasarkan hadis Mahmud bin Rabi. An Mahmud bin Rabi an Ubadah bin Samit qala, kunna, dulu kami khalfa Rasulillah, bermakmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi sholatil fajri, ketika melaksanakan sholat subuh seperti yang baru kita jalani ini. Faqara'a, lalu Rasul membaca. Setiap redaksi Quran terkait dalam sholat itu adalah bacaan Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah maupun surat yang lain. Ini saya tegaskan biar tidak lagi salah paham. Gara-gara hadis bacaan imam itu adalah bacaan makmum, lah kok makmum itu diam aja, imam takbir diam. Kenapa diam? Diwakili imam. Imam baca doa kita diam. Kenapa diam? Diwakili imam. Enggak. Qiraat terkait dalam sholat adalah bacaan surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Jadi beliau membaca, kita tidak tahu baca apa. Falamma, ketika faragh, usai sholat, qala, Rasul bertanya. Ini tugas Rasul. Ada kasus harus direspon. Kalau nggak direspon, jadi hadis takriri. Boleh dikerjakan. Dulu zaman Rasul saya buat gini nggak ditegur kok. Berarti jadi tuntunan. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan ada di antara kalian tadi yang ikut membaca bersama imam kalian. Saya membaca Quran, jangan-jangan ada di antara kalian yang juga ikut membaca Al-Quran. Ini sholat jari, sholat subuh, imam mengeraskan bacaan. Qulna, para sahabat menjawab, "Na'am, iya ya Rasul." Jadi ketika Rasul membaca Al-Quran ada
makmum itu yang ikut membaca. Diakui oleh mereka. Mungkin keyakinannya tidak sah rakaat saya kalau saya tidak membaca apa? Al-Quran. Tidak sempurna kalau tidak membaca Al-Quran. Bisa surat Al-Fatihah, bisa tambahan surat yang lain. Hadzan, curi-curi kesempatan. Karena kebiasaan Rasul membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sakata, diem dulu. Hadis kursinya kan begitu. Kata Allah, kalau hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab oleh Allah, Hamidani Abdi. Dialog kita dengan Allah. Nah, waktu sakta, waktu berhenti itu, persepsi kita tidak mengganggu Rasul, kita makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Rasul diam menunggu jawaban dari Allah. Kalau kita melanjutkan bacaan Ar-Rahmanir Rahim, berhenti Rasul. Kenapa? Allah menjawab, Asna alayya abdi. Laki-laki hambaku memuja kepadaku. Berhenti dulu. Apabila Rasul melanjutkan, boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Berhenti. Kenapa berhenti? Menunggu jawaban Allah. Majjadani ya abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Jadi ada perasaan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada sakta pemberian tinggi itu, makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Menunggu Rasul membaca Ar-Rahmanir Rahim, berhenti Ar-Rahmanir Rahim. Tentu di dalam hati masing-masing yang tidak mengganggu orang lain. Tuh, jangan dikira Rasul tidak tahu. Qala hadzan ya Rasulullah. Qala, maka Rasul dawuh. Nah, ini peringatan Rasul. Responnya Rasul, la tafal, jangan kalian lakukan itu lagi. Illa, kecuali bifatihatil kitab. Kalau kalian wahai makmum membaca Al-Fatihah, harus, jangan ditinggalkan. Jadi kalau saya nanti membaca amma yatasaalun, kalian jangan ikut-ikut membaca. Tapi kalau Al-Fatihah, kalian tetap harus membaca. Kenapa? Fa inna, sesungguhnya la sholata, tidak ada sholat liman lam yaqra biha, bagi orang yang tidak membaca surat apa? Al-Fatihah. Ini nasihat bukan untuk imam, tetapi untuk makmum. Nggak boleh baca qul huwallahu, qul ya. Yang hanya dibolehkan membaca surat Al-Fatihah. Dengan demikian bisa disimpulkan, kalau orang entah itu masbuk atau bukan masbuk, kok tidak membaca Al-Fatihah, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Berarti belum mendapatkan hitungan rakaat. Mudah-mudahan bingung. Nah,
Harus transparan, nggak boleh fanatik karena pendapat saya ini itu saya delikkan, nggak boleh. Harus dipaparkan. Adapun yang berpendapat dapat rukuk saja bersama imam, itu dianggap sudah mendapatkan hitungan 1 rakaat, juga punya dasar hukum. Dasar hukumnya itu, Masya Allah, saya himpun banyak sekali itu. Yang pertama, kategori hadis, siapa yang mendapatkan rukuk berarti mendapatkan hitungan rakaat. Itu kategori hadis yang sharih, yang jelas. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sama Abu Hurairahnya. Hadis kursi tadi juga Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah marfu'an, dinisbatkan kepada Nabi, hadis marfu'. Berarti ungkapan berikutnya bukan ungkapan Abu Hurairah, tapi sabda Rasul. Kalau mauqufan berarti ungkapan sahabat yang diriwayatkan secara mauquf. Ungkapan berikutnya ini menunjukkan sabda Rasul, waman adraka rakaatan, barang siapa yang mendapatkan rakaatan, ada yang menerjemahkan ruku, tapi ada yang menerjemahkan 1 rakaat penuh. Gitu. Jadi rakaatan itu bisa berarti ruku, bisa berarti 1 rakaat penuh. Yang menerjemahkan barang siapa yang mendapatkan ruku tentu bersama imam, faqad adraka sholat, berarti dia mendapatkan hitungan sholat, hitungan rakaat sholat. Tapi kira-kira yang memahami bukan ruku. Faman adraka rakaatan, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat penuh mulai dari Al-Fatihah sampai pada sujud yang kedua. Misalnya, bagaimana menerjemahkan faqad adraka shalah? Misalnya, tidak usah, tidak dimaknai rukuk itu, tapi dimaknai 1 rakaat penuh, mulai dari Al-Fatihah. Oke. Bagi yang memahami rakaatan itu 1 rakaat penuh, faqad adraka shalah, dimaknai apa? Tidak bisa. Mungkin dia pahami faqad adraka shalah berarti dia mendapatkan sholat jamaah. Tidak. Ikut tasyahud saja sudah mendapatkan pahala sholat apa? Jamaah. Niat jamaah kemudian salam nggak nututi pun sudah dapat pahala sholat jamaah. Itu bagi yang memahami rakaat itu 1 rakaat penuh. Tapi bagi yang memahami rakaat itu rukuk, masbuk kalau sudah dapat rukuk berarti dapat hitungan 1 rakaat. Akhrajahu Abu Dawud, Ad-Darqutni wal Hakim wal Baihaqi. Kalau hadis dengan redaksi ini sahih. Tapi kalau dengan redaksi faman adraka ruku'an, ini dhaif. Kalau rakaatan sahih. Tapi kalau redaksi ruku'an dhaif. Andaikan redaksi ruku'an itu sahih,
selesai sudah. Nah, tinggal memaknai rakaatan itu apa. Maka kalau ada mubalik, rakaatan nggak bisa diartikan rakaat berdasarkan tidak sah rakaat tanpa al-fatihah, maka harus dimaknai satu rakaat penuh mulai dari al-fatihah. Muncul pertanyaan, faqad adraka shalah, gimana memahaminya? Bagi ulama yang kedua ini, walaupun dhaif, tidak apa-apa, itu menafsirkan hadis. Jadi redaksi ruku itu menafsirkan rakaatan itu. Man adraka ruku'a faqad adraka shalah. Kata ruku di sini menafsirkan kata rakaat. Karena di dalam hadis yang lain ruku itu diibaratkan Rasul rakaatan. Sholat gerhana misalnya 4 rakaat, 4 sajadah dalam 2 rakaat. Rakaat yang pertama artinya apa? Ruku. Ruku pertama, bangkit, baca lagi surat. Ruku yang kedua, bangkit i'tidal. Nah itu 1 rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Maka totalnya 4 rakaat, 4 sajadah dalam 2 rakaat. Jadi kata rakaatan berarti ruku itu dipakai dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih. Dari 2 pendapat ini mana yang benar? Tidak tahu. Itu ceritanya. Fikih wilayah kiro. Terus gimana kami Ustaz? Ya ijtihad. Kalau perlu istikharah. Sajane ya Allah, itu dapat rakaat itu harus dari Al-Fatihah atau ruku ya Allah. Minta kepada Allah. Wah, Allah akan ngasih hidayah. Mungkin ilham Allah kepada A beda dengan ilham Allah kepada B. Sudah saya jalani sesuai dengan petunjuk Allah. Kretek yang diberikan oleh Allah, dini ente enggak ngikuti saya, bukan urusan saya. Ente ilham dapat lain, itu urusan kalian. Tuh, ada lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Redaksinya man adraka ruku'a, bukan rakaatan. Tapi hadis ini oleh ulama dinilai dhaif. Nah, hadis dhaif itu dasarnya tidak bisa jadi sumber hukum. Tapi kalau dia menafsirkan redaksi yang lain, kenapa tidak digunakan? Kemudian ada hadis yang ketiga. Ar-rajulin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum, kalau kalian mendatangi sholat jamaah tentunya ke masjid, wal imamu raqi, waktu kalian masuk masjid kamu dapati imam sedang ruku, farka'u, ikutilah rukunya. Tentu harus dimulai dari takbiratul ihram. Karena definisi sholat itu begitu. Dalam hadis tidak dijelaskan karena sudah dimaklumi. Gitu. Masuk takbiratul ihram, ikutilah rukuk bersama imam.
Wa in kana sajidan, kalau kalian dapati imam sedang sujud, fasjudu, ikutilah sujud. Masih banyak jamaah itu ngenteni. Bareng dinteni, tiba imam duduk tasawuf. Melok-melok akhirnya duduk tasawuf. Enggak, etikanya dalam kondisi apapun imam ikuti setelah takbiratul ihram. Nah, penjelasan berikutnya ini yang menarik. Wala ta'tadu bisujud. Kalian jangan menghitung rakaatnya, hanya mengikuti sujud. Idza lam yakun ma'a ruku. Kalau masbuk ini tidak mendapatkan ruku. Kosok baline nek dapat ruku berarti dapat rakaat. Ini kebetulan hadisnya sahih. Kemudian yang D, hadis Abu Hurairah marfu'an, dinisbatkan kepada Nabi, mirip, tidak apa-apa, riwayat bil makna. Idza jitum, kalau kalian menghadiri sholat jamaah ila sholat wa nahnu sujud, waktu itu kami sebagai imam dalam posisi sujud, fasjudu, ikutlah kalian sujud. Tentu takbiratul ihram terlebih dahulu. Wala ta'daduha, tapi jangan menghitung rakaatnya. Artinya kalian belum dapat hitungan rakaat. Syai'an, satu rakaat pun belum boleh kalau hanya ikut sujud. Waman adraka rakaatan, siapa yang mendapatkan rakaatan, tidak mungkin kata rakaatan itu dimaknai satu rakaat. Konotasinya jelas. Rasul menyebut sujud, tentu menyebut rakaatan itu ruku. Ada konotasi yang begitu. Yang mendapatkan ruku faqad adraka sholat, berarti dia mendapatkan hitungan rakaat sholat. Karena korelasinya menjelaskan dapat sujud dan dapat ruku. Walaupun rekasnya rakaatan, tentu dimaknai ruku. Kemudian yang berikutnya hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ini sabdanya Nabi. Nah, ini tulisan Tempo dulu ini. Ini buku yang keberapa? Buku yang keempat. Ya kira-kira sudah lebih dari 20 tahun yang lalu ini. Sehingga tidak ada nomornya gitu. Beda nanti karya-karya terakhir selalu dikasih nomor. Ini tanda saya tidak merubah karya saya biar saya bisa bandingkan karya saya dulu kayak gini gitu. Apa? Man adraka rakaatan, siapa yang mendapatkan rakaatan minas sholat, dari sholat, faqad adrakaha, berarti dia mendapatkan rakaat itu qabla ayyuqimal imam sulbahu, sebelum imam iktidal, sebelum imam bangkit tegak. Berarti rakaatan di sini maknanya apa? Ruku. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam sebelum imam iktidal, dari mana? Qabla ayyuqima imam sulbahu, sebelum Rasul imam bangkit tegak iktidal, itu dianggap telah mendapatkan rakaat. Rawahu Daraqutni, sayang hadis ini dinilai sahih, enggak, turun menjadi hadis hasan. Nah, hadis hasan layak dijadikan sumber hukum.
Berikutnya apa? Yang terakhir. Lagi-lagi hadisnya Abu Hurairah marfu'an. Sabda Nabi, man adrakal imam. Siapa yang dapatkan imam wa huwa raqiun, waktu itu imam sedang rukuk, fayarka ma'ahu, lalu masbuk ini rukuk bersamanya, bersama imam, waliyatadu biha min sholat, supaya menghitung rakaat sholatnya. Berarti dia dapat hitungan 1 rakaat. Itu kategori hadis man adraka rakaat. Ada kategori hadis semoga Allah menjagamu. Ini hadisnya lumayan. Ini ada tipe bondet zaman Rasul dulu itu. Dia datang ke masjid untuk salat jamaah, menyaksikan Rasul sudah rukuk gitu. Sementara dia masih di pintu masjid, belum masuk ke dalam shaf. Maka dia takbiratul ihram, kemudian rukuk, kemudian duduk menuju shaf. Kenapa begitu? Karena dia punya pemahaman yang dapat rukuk bersama imam, dia mendapatkan hitungan 1 rakaat. Itu dasarnya. Diketahui tidak oleh Rasul? Harus diketahui. Itulah Rasul punya mukjizat, melihat siapapun, gerakan apapun di belakang imam seperti di hadapan kepala beliau. Itu ceritanya. Sebab Rasul kalau enggak komentar, tidak merespon. Sahabat ini cerita, zaman Rasul dulu saya berbuat gini kok enggak ditegur. Nah begitu. Itu beratnya jadi Rasul. Harus merespon. Ada yang ingin jadi Rasul di antara bapak-bapaknya. Berat Pak. Nanti lihat tetangganya minum minuman khamr, meneng, berarti boleh itu nanti. Itu ceritanya. Berat menjadi Rasul. Nah, sehingga diketahui oleh Rasul, ayyukum alladzi raka'atun shaf. Ayo, siapa di antara kalian tadi yang rukuk sebelum masuk shaf? Bondet ini ngomong. Summa masa ila shaf, kemudian berjalan dulu menuju shaf. Ayo, ngaku siapa? Faqala Abu Bakr pelakunya ini berkata, Abu Bakr ini mohon maaf rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, izin kepada Rasul untuk bukan transitasi, kalau ke kota itu apa namanya Pak, dari desa ke kota itu Pak, urbanisasi ya gitu. Pinginnya mendekati masjid biar enggak selalu terlambat di dalam sholat jamaah. Dilarang, tidak diizinkan oleh Rasul. Nah, gitu. Karena tahu orang datang ke masjid bukan tempat dekat dan jauh, mau atau tidak. Saya aja gara-gara mau, walaupun Sidoarjo datang ke sini. Iya, nggak mau walaupun tetangga masjid, nggak bakal pergi ke masjid, malah makin jauh, pahalanya makin banyak. Itu, kasus Abu Bakar itu banyak ini terkait sholat. Masa ngempet urusan perut dipaksakan sholat jamaah, ketahuan oleh Rasul. Masa mendatangi masjid sambil ngincik begitu, ketahuan oleh Rasul. Itu ceritanya kasus Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Abu Bakar. Nah ini kasusnya. Begitu Rasul menyaksikan rukuk, dia masih di pintu masjid, segera Allahu Akbar, rukuk, berjalan sambil rukuk itu diketahui oleh Rasul.
Abu Bakar ya, anak saya itu yang melakukan Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memberikan peringatan, bersabda, zadakallahu khirsan. Mudah-mudahan Allah membantu kamu untuk selalu ajak istiqomah untuk sholat apa? Berjamaah. Ini yang menjadi masalah. Wala asalnya itu dulu tidak ada harokat, buku-buku hadis. Ta, ain, dal. Yang memberi harokat kan verifikator. Sehingga ta, ain, dal itu bisa dibaca tu'id, bisa dibaca takut. Gitu. Ada dua bacaannya. Bisa dibaca la tu'id, bisa dibaca la ta'ud. Gitu. Kalau dibaca la ta'ud, jangan kamu hitung. Kamu ikut rukuk bersama imam, jangan kamu hitung rakaatnya, berarti belum dapat rakaat. Kalau dibaca la tu'id, jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Kamu yakin ikut bersama rukuk imam dapat rakaat, tapi jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Ayo pilih mana sampean? Namanya kiro. Pandangan saya, kalau dimaknai kamu belum dapat rakaat, jangan kamu hitung. Mestinya berikutnya itu Rasul dawuh tambah 1 rakaat. Gitu, walaupun sudah salah. Berarti kurang rakaat. Tidak muncul dalam tambahannya. Tidak muncul. Karena tidak muncul, nggak mungkin dibaca apa tambah, nggak mungkin. Maka pemaknaan yang kedua yang lebih dekat, pemaknaannya Anda meyakini dapat rukuk bersama imam, Anda dapat 1 rakaat, tapi caranya jangan seperti itu. Maka nanti ditambah yang lain, masuklah ke dalam shaf terlebih dahulu, bertakbiratul ihramlah, ikuti gerakan imam. Itu solusi berikutnya. Ini mempertajam bahwa bacaan yang benar itu jangan kamu ulangi lagi. Walaupun Anda yakin dapat rukuk bersama imam, dapat 1 rakaat, jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Solusinya masuk shaf dulu, takbiratul ihram dulu. Kalau nututi rukuk bersama imam, Anda dapat hitungan 1 rakaat. Jadi ini belum menggunakan tematik nih, karena karya lama ini. Nah, kemudian habis ya Pak ya. Nah, tipologi yang ketiga sekarang ini berupa asar. Dasarnya belum bisa jadi sumber hukum, tapi dijadikan referensi. Referensi itu hanya untuk mendukung. Dasarnya asar belum bisa dijadikan sumber hukum. Ani Ibnu Mas'ud qala man lam yudrikil imam raki'an, siapa yang tidak mendapatkan imam dalam posisi ruku, lam yudriku tilkar rakaah, berarti dia belum mendapatkan rakaatnya itu. Nah, ini asar untuk menjadi referensi. Itu untuk mempertajam, memahami siapa yang dapat rukuk bersama imam, berarti dia mendapatkan hitungan rakaat. Nah, ini banyak sekali pendukung hadis pendukung yang intinya orang yang dapat rukuk bersama imam berarti dapat hitungan rakaat. Udah gitu. Nanti Bapak Ibu dengar mubalik
Tidak dapat itu karena nggak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Oh, Bapak Ibu tahu pakai hadis yang pertama. Oh, dapat ruku aja dapat. Oh, dapat hadis gede. Gitu. Kira-kira yang satu berhadapan dengan banyak, hebat mana? Sama hebatnya, sama sofrinya. Nah, coba bisa ndak menghimpun? Ini cara ulama. Jangan diterjemah dulu. Kalau bisa menghimpun, bagus. Sehingga semua dalil itu eksis. Bisa dipahami secara proporsional. Itu yang menjadi tawaran saya, biar jangan dikit-dikit hadis dikalahkan, wong sama-sama sahih. Saya coba hadis yang pertama sahih, tapi itu kan dibawa kalau orang sengaja tidak membaca Al-Fatihah, baru ndak sah. Bahkan nanti ketika dalam sholat jahar ada sejarahnya. Nah, itu untuk sholat jahar berdasarkan bacaan imam adalah bacaan makmum. Tapi saya ingat di masalah ini, siapa saja yang sholat secara sengaja kok tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Walaupun diganti surat Al-Baqarah hatam, tetap tidak sah. Tapi kalau ada udzur, Rasul selalu memberi solusi. Saya himpun, udzur itu ada 3 yang saya ketahui. 1, lupa. Oh, kalau lupa, nanti udzurnya adalah diselesaikan dengan sujud sahwi. Oh, enggak sengaja, lupa. Yang kedua, belum hafal Al-Fatihah, udzurnya itu. Solusinya nanti, oh cukup membaca tasbih, tahlil dan takbir. Ada dalilnya. Ya Rasulullah, ingin sholat tapi Al-Fatihah tidak hafal. Ya sudah baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sah sholatnya. Karena apa? Para mu'allaf zaman Rasul tidak dibebani sholat. Pertama kali adalah kalimat thayyibah. Melihat keindahan subhanallah, tersandung innalillahi. Dengar orang wafat innalillahi. Begitu. Kalimat thayyibah ini dikuasai dulu karena sudah punya, baru dijadikan modal untuk sholat. Nah, udzur yang berikutnya nanti ketika imam mengeraskan, tugas makmum adalah mendengar. Yang terakhir ini, barang siapa yang dapat ruku, maka dia dapat hitungan rakaat. Undur karena ada kepada teman-teman yang memaksakan diri, tidak bisa Ustaz, harus Al-Fatihah. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, kapan makmum mendapatkan Al-Fatihah? Apakah kalau sempat amin atau separuhnya, siratal, atau harus dari awal alhamdulillah? Muncul pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Itu ceritanya. Sehingga karena ini masbuk punya udzur, Rasul selalu memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya, Anda dapat rukuk bersama imam, Anda dapat hitungan rakaat.
Tapi kalau hanya dapat sujud, Anda belum dapat hitungan rakaat. Sehingga seluruh hadis adalah sahih dan bisa dikompromikan, dipahami secara proporsional. Kalau enggak, hanya pakai hadis yang pertama, mengabaikan seluruh hadis yang banyak seperti ini. Dan saya hanya mendapatkan satu-satunya hadis, yaitu yang ngotot pokoknya enggak dapat Fatihah, berarti tidak itu mendapatkan hitungan rakaat, belum mendapatkan yang lain. Sementara asar-asar ini banyak sekali. Nanti dua sahabat ini masbuk, sudah sama-sama dapat rukuk, temannya mau berdiri, didudukkan, kamu sudah dapat rakaat. Kalau ikut pemikiran salafi, nah itu sudah salafus soleh, selesai lah. Tapi masih banyak yang menganggap asar tidak bisa dijadikan sumber hukum. Ini saya himpun, ini sekian banyak asar untuk mendukung hasil yang namanya pemahaman yang dapat rukuk bersama imam, berarti yakin mendapatkan hitungan rakaat. Peringatan penting, jangan karena paham seperti ini, ada di antara jamaah ini sujud keduanya lama sekali. Begitu imam rukuk baru bangkit. Ini berarti sengaja meninggalkan apa? Fatihah. Kita tanya, kenapa kamu? Jawabannya menarik, imamnya panjang bacaannya. Lah yang kedua, kenapa kok sampai terlambat? Tadi malam ngantuk, lihat saya bola. Untung dia nggak tidur terus. Jadi itu berarti dia ada unsur kesengajaan meninggalkan al-Fatihah. Tentu tidak masuk kategori orang masbuk. Saya khawatir nanti pokoknya dapat rukuk, dapat rakaat. Nang masjid dulu, aku eling imam itu wow masalahnya. Ngenteni nek ruku ae. Itu berarti ada unsur sengaja meninggalkan apa? Al-Fatihah. Ini yang harus diwaspadai. Kira-kira begitu thariqatul kompromi, cara menghimpun beberapa hadis, tidak menggunakan tarjih dulu. Kalau bisa menghimpun dua tuntunan yang sama-sama sahih. Kalau ingin tarjih, jelas satu berhadapan sekian, yang paling roji yang banyak. Enggak, sama-sama sahih, kita himpun terlebih dahulu. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.